Halo, selamat datang di Serba Tanggung Production. Kali ini kita akan mereview chapter 983 dari One Piece. Jangan lupa untuk membacanya di situs mangaplus.shueisha.co.jp. Nah, karena ini adalah situs resmi dari Shueisha, di mana Shueisha adalah pemilik dari hak cipta untuk chapter-chapter One Piece yang terbit tiap minggunya. Hampir tiap minggunya sih. Oke, chapter ini dibuka dengan sebuah cover story. Ini adalah cover story volume ke-29 dari edisi Geng BG Oh My Family. Jadi di sini Lola, Sifon, dan Pets bertemu dengan ayah dan juga kakek. Dia adalah ayah dari Lola dan Sifon. Dia adalah kakek dari Pets. Dia bernama Pound. Kita tahu Pound ini sudah dibuang oleh Big Mom tepat ketika Big Mom melahirkan Sifon dan Lola. Kejam sekali ya emang Big Mom ini. Dia cuman ingin keturunan dari berbagai ras. Dia mengumpulkan banyak ras di Totland sehingga untuk memperkuat organisasinya. Juga itu adalah mimpi terbesarnya bahwa dia ingin bergandengan tangan dengan semua ras yang ada di muka bumi. Sebenarnya mimpinya mulia, tapi seringkali caranya yang salah. Nah, di sini juga kita menemukan kejanggalan. Kita tahu di Cocoa Island, si Pound ini sudah dieksekusi oleh Charlotte Oven. Tapi ternyata toh dia masih hidup di sini. Sebenarnya saya udah menyinggung ini di review 980 kalau nggak salah. Ya, 980. Dimana si Pound masih hidup dan mereka akan reuni. Oh iya, kita lihat di sini Pound bersama dengan para kurcaci, di mana ini adalah anggota, bisa dibilang anggota bajak laut Straw Hat kan. Mereka salah satu divisinya. Paling nanti alasan kalau ada yang nanya kenapa Pound masih hidup, paling alasannya klasik bahwa itu adalah ulah dari buah iblisnya Pound. Ya, kita nantikan saja SBS yang menanyakan ini. Nah, chapter kali ini tuh banyak sekali latar tempat ditampilkan. Kelihatan Oda itu sedang mengembangkan jalan cerita di arc ini, khususnya di bagian Onigashima, di mana nanti akan terjadi perang besar di sini ya. Plot alur tempat pertama yaitu adalah bagian si Perospero. Perospero adalah anak tertua dari Big Mom, dimana ketika Marco menendang jatuh kapal bajak laut Big Mom, Perospero ternyata terjatuh masih di bagian atas dari air terjun ini. Akhirnya dia menuju ke Onigashima. Kita bisa lihat di sini di peta Wano Kuni, di mana perairan yang ada di sini di Laut Biru ini adalah perairan yang lebih tinggi dibandingkan muka laut rata-rata One Piece. Kita tahu Wano itu tuh daerah tinggi ya. Nah, si Perospero seharusnya jatuh di sekitar sini nih. Sekitar Laut Biru ini, dekat tangan ini. Dekat Amigasa Village kan. Nah, dia sedang dalam perjalanan ke Onigashima. Makanya tadi kita udah lihat bayangan Onigashima.
Dan kita tahu si Perospero ini tidak serius dengan aliansi yang dibangun oleh Big Mom dan Kaido. Kita tahu bahwa aliansi antara bajak laut itu rentan akan pengkhianatan, dan disinilah kita lihat salah satu buktinya. Di awal saja si Perospero sudah merencanakan pengkhianatan. Dan satu hal lagi yang saya suka dari Perospero adalah pride-nya sebagai bajak laut besar. Dia nggak terima apa yang dilakukan King terhadap kru bajak laut Big Mom, apa yang dilakukan Marco terhadap kru bajak laut Big Mom, dan apa yang dilakukan oleh Luffy di Totland, di mana dia mengacak-acak pesta teh Big Mom. Scene kedua masuk ke Usopp dan Chopper, di mana terjadi perubahan skenario yang sangat cepat. Di chapter sebelumnya kita tahu bahwa Big Mom mengejar mereka, mengejar Usopp dan Chopper. Tapi karena Prometheus melapor bahwa Zeus ada di sini, Big Mom balik arah dan memilih untuk mengejar Nami. Di mana Nami itu masuk ke daerah rumah bordil dan ke bagian tengah. Ada yang berbeda dengan tampilan Prometheus di chapter ini. Di chapter sebelumnya, Prometheus terlihat seperti monster berukuran besar dan lebih garang dengan api yang berkobar-kobar. Sekarang dia mengecilkan ukurannya. Kemungkinannya dua. Antara Nami menyiramnya dengan air karena Nami sudah tahu kelemahannya, atau Prometheus ini punya pengertian bahwa ini adalah markasnya Kaido dan dia nggak boleh berbuat rusuh. Karena ketika dia berbuat rusuh di tempatnya Kaido, itu akan memperburuk hubungan yang baru saja terbentuk antara Big Mom dan Kaido. Hubungan aliansi mereka terancam dong kalau Prometheus buat ulah di sini. Nah, ada selipan humor di sini di mana sebenarnya Carrot dan Nami sempat berpapasan dengan Sanji. Tapi Sanji memilih untuk tidak mengikuti mereka dan memilih untuk mencari ladies di rumah bordil. Dasar Anda ya. Anda ini memang hidung belang. Tapi ya kita tahu sehidung belangnya Sanji, ketika terjadi sesuatu yang berbahaya terhadap Nami, dia pasti datang menolong. Itu yang terjadi di Dressrosa ketika dia bisa bersenang-senang dengan Violet, tapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan tim Nami. Jadi tenang aja ya, nggak usah terlalu berlebihan, santai-santai. Sanji ini akan datang di saat yang tepat. Nah, di jalan Big Mom menuju Nami, dia secara cuma-cuma memberi nyawa kepada payung bekas, sendal bekas, nyala api, bekas tempurung lampu, sandal. Dia nyuruh mereka mengikuti. Ini seperti sebuah clue. Clue apa? Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Clue. Nah, selanjutnya kita masuk ke scene panggung eksekusi, di mana Orochi ingin mengeksekusi Momonosuke. Ini seperti pengulangan pola yang ada di Marineford, di mana saat itu Ace akan dieksekusi mati. Nah, di sini yang akan dieksekusi mati adalah bocah ini, Momonosuke. Begitu. Nah, scene selanjutnya adalah scene Zoro. Kita lihat Zoro di sini babak belur, kasihan. Ya, makanya fansnya Zoro jangan lebay. Zoro tuh juga punya batasnya. Lihat dia babak belur gini. Ya, dia kuat, tapi jangan berlebihan gitu, jangan lebay.
Saya sih nggak ada masalah dengan Zoro ya, saya bahkan suka dengan karakter Zoro, tapi ngelihat fansnya tuh kadang menggelikan gitu ya, terlalu mendewakan Zoro. Toh buktinya Zoro juga bisa pingsan, bisa berdarah-darah, bisa kelelahan, walaupun lawannya Gifter. Gifter ini nggak tahu apa nih headliners. Oh enggak nih, dia hanya Gifter bukan headliner. Cuman ya karena mereka jumlahnya banyak dan mereka itu adalah pengguna Zoan, dimana kekuatan fisik mereka kuat, ya tetap aja ini musuh yang berat bagi Zoro. Tapi kita tahu Zoro akan mengatasi mereka dengan sangat baik nanti. Tenang saja, Zoro nggak mungkin kalah oleh mereka. Oh ya, ada hal penting di sini bahwa para bajak laut ini adalah, para gifter ini adalah mantan bajak laut independen. Nih, mereka pernah bermimpi menjadi raja bajak laut juga sebelumnya, tapi ketika ketemu Kaido ya impian mereka langsung sirna. Itu tembok yang tidak mungkin untuk mereka daki sama sekali. Akhirnya mereka memilih untuk mengikuti Kaido, dan mereka juga menyarankan Zoro untuk mengikuti Kaido. Tentu Zoro nggak mau dong. Lalu di sini scene Kid dan bajak lautnya. Kid berhadapan dengan banyak bajak laut, tapi kondisinya tidak buruk karena toh bajak laut Kids juga rame kan. Di sini juga mereka ada dua, Kid dan Killer, sama-sama supernova gitu. Ya mereka kuat, menyatukan kekuatan. Tentu kondisinya akan lebih baik. Dan Kids mengatasinya dengan baik. Dan scene selanjutnya adalah pertarungan antara Luffy dengan dua orang Tobiropo. Ini hal yang ditunggu-tunggu di Shonen Jump. Karena ya manga yang terbitan shonen itu ya manga battle yang paling laku ya. Walaupun sebenarnya One Piece tuh kekuatan utamanya bukan di battle-nya, tapi di storytelling-nya. Kalau menurut saya ya. Ini bisa kita lihat dari pertarungan mereka antara Luffy dengan ulti dan Page One. Di sini ulti punya kekuatan yang luar biasa. Dia punya serangan yang baik dengan headbutt-nya. Tapi Luffy malah menangkisnya dengan headbutt juga. Akhirnya terjadi benturan haki. Dan terjadi ledakan, orang-orang lemah akan tercampak. Nah di sini nih menariknya One Piece tuh, Oda nggak menggambarkannya gerakan per gerakan. Dia pasti selalu menyisakan ruang kosong untuk imajinasi kita. Nah ketika terjadi ledakan ini pasti dalam benak kita kan, wah ini siapa yang menang nih, siapa yang menang. Akhirnya dan gak diliatin siapa yang tercampak kan, cuman diliatin ulti sedang berdiri aja di sini. Akhirnya kita tahu bahwa yang menang dari benturan kepala mereka itu adalah ulti. Luffy tercampak nih, dan ulti tahu bahwa Luffy masih baik-baik saja. Dia segera bertransformasi menjadi hybrid Pachycephalosaurus. Nah, sedangkan si Page One berubah seutuhnya menjadi Zoan Spinosaurus. Kita tahu Zoan itu ada model hybrid dan model full Zoannya. Kalau model full Zoan pasti kekuatannya lebih besar tapi gerakannya tidak gesit. Itu yang terjadi pada Kaido ketika berhadapan dengan Luffy. Luffy bisa menghajarnya habis-habisan kan di saat itu. Tapi mode yang paling ideal untuk bertarung itu ya sebenarnya mode hybrid.
karena kekuatannya lebih tinggi dari mode biasa dan dia juga gesit. Nah, Luffy bangkit, mengambil kepala si ulti dan membantingnya. Gerakan yang sangat cerdas sekali, saudara-saudara. Dan menghindari serangan si Page One. Dia menghindar ke atas, lalu tiba-tiba menghilang ke bawah. Ini gerakan yang sangat cepat, pasti nggak akan bisa diikuti oleh Zoan yang bertransformasi full. Dan memukulnya boom dengan Gear 3. Tapi setelah memukul Page One tumbang, ulti menangkapnya. Kita tahu kan si Zoan dalam mode hybrid tuh gerakannya gesit nih. Oh tidak, si ulti ternyata dalam bentuk full Zoan. Dia mencengkram Luffy dan Luffy susah untuk melepaskannya. Akhirnya dia berniat untuk menggunakan Gear 4. Jadi Gear 4 di saat ini sama seperti Gear 3 sebelum time skip, dimana punya efek samping, tapi Luffy sering menggunakannya. Oh iya, lagi nyupir doi, nggak ada paket. Terus tiba-tiba anaknya si Kaido datang dan membantu dengan serangan Thunder Bagua. Thunder Bagua itu kayak serangan Oden serangan Kaido yang memukul KO Luffy dengan satu serangan. Besok belum belakang. Dadah. Salam. Balik lagi. Nah, pasti orang-orang bertanya-tanya, siapa ini si Yamato? Tampilannya seperti Oden, di mana dia masih dirantai dan dia menggunakan tali Suna. Ini kan pakaian samurai pisannya. Ya, ini orang-orang curiga ini Oden, tapi jurusnya kenapa jurus Kaido, Thunder Bagua gini kan? Nah, ini jadi PR-nya, saudara-saudara. Kalau menurut saya, si Yamato ini adalah tubuh Oden yang diisi oleh nyawa Kaido. Itu bisa dibilang sebagai anak Kaido karena dia berasal dari bagian dari tubuh Kaido. Makanya Kaido menganggapnya sebagai anak dan dia menganggap Kaido sebagai bapak. Kita tahu ada pengumuman penting yang akan diumumkan Kaido di Festival Kembang Api ini, dan itu berkaitan dengan Yamato. Saya yakin ini yang akan diumumkan Kaido, bahwa Yamato adalah anak Oden, tapi bukan anak biologis, anak jiwa, anak rohanis, bukan rohanis ya, anak jiwanya lah gitu. Jadi jiwa Kaido, yang umur Kaido yang dibagikan kepada Yamato dengan bantuan Soru Nomi Big Mom. Itu sebabnya Big Mom mention hal itu mention hutang budinya Kaido kepada dirinya. Kalau nggak salah di chapter 908 gitu atau 907 ya, sebelum dimulai arc Wano lah. Big Mom sempat nelpon Kaido dan dia bilang, jangan lupa bahwa kau punya hutang kepadaku gitu. Jadi selama ini kan yang kita lihat, Soru itu bekerja pada benda mati. Jadi kayak tadi kita lihat payung, terus sendal,
diberi nyawa mereka hidup dan mereka ceria. Itu karakteristiknya mereka juga random kali ya. Keceriaan itu datang dari orang-orang yang diambil jiwanya oleh Big Mom. Jadi nyawa di tubuh Big Mom sekarang tuh pasti sekian ratus tahun kali ya, karena dia kan mengambil pajak dari seluruh rakyat Totland. Bayangkan aja, untuk 6 bulan dia ambil sebulan. 6 bulan tinggal di Totland, dia ambil sebulan. Pasti tabungan nyawa Big Mom itu tuh banyak sekali, dan dia bisa memberi nyawa kepada apapun kan. Bagaimana kalau itu diberikan ke tubuh manusia, ke mayat manusia? Nah, kita belum pernah melihat ini sebelumnya. Apakah seperti KGKG Nominya Moria? Kalau KGKG Nominya Moria, di awal-awal si zombie itu akan memiliki sifat seperti yang punya bayangan. Nah, kalau di Soro-Soro mungkin si mayat hidupnya ini akan membawa sifat yang sama seperti si mayat ini ketika hidup. Jadi kalau tubuh Oden, maka kepribadian Oden akan nyantol sedikit-sedikit ke mayat itu. Itu sebabnya Oden si Yamato ini punya kepribadian yang ingin bebas seperti Oden, yaitu tidak mau dikekang dan ingin berkeliaran. Mungkin dia mengikuti berita Luffy dan merasa Luffy ini orang yang cocok untuk berjalan bersama dia karena sama-sama rebel, sama-sama suka kebebasan. Kita akan lihat di tanggal 5 Juli untuk chapter 984. Oh iya, jangan lupakan bahwa Luffy ini selalu berhubungan dengan orang-orang yang punya peran penting di arc tersebut. Kayak di arc Fishman Island ya, Luffy itu tuh ketemu dengan Shirahoshi, dia jalan bersama Shirahoshi, dan di sepanjang jalan itu selalu ada cerita yang muncul. Nah, nanti kita mungkin akan lihat cerita yang muncul antara Luffy dengan Yamato. Itu di Fishman Island tuh kan flashbacknya si Otohime. Lalu di Pang Hazard kita tahu Luffy ketemu dengan Momo di lubang sampah, di mana Momo sendiri adalah bagian penting dari arc Pang Hazard. Lalu di arc Dressrosa Luffy ketemu dengan si Rebecca, dan Rebecca adalah salah satu tokoh dengan peran penting di arc Dressrosa. Dan kita akan lihat peran penting apa yang ada pada Yamato, anak jiwa Kaido. Sampai jumpa.